wabarakatuh. Salam Rahayu. Selamat malam sahabat mata batin dimanapun Anda berada. Pada video perdana kami kali ini, kami akan menyajikan sebuah tayangan-tayangan yang tentunya berhubungan dengan misteri, kebatinan, dan supranatural. Bukan hanya itu saja, kami juga akan memberikan suatu edukasi yang berhubungan dengan kebatinan, tentunya secara bertahap dan berkala. Oleh karena itu, sebelum teman-teman melanjutkan tayangan ini, bagi yang belum subscribe, saya mohon terlebih dahulu klik tombol merah subscribe di bawah ini. Dan jika teman-teman merasa tayangan ini bermanfaat, dan agar tidak lupa, tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, jangan lupa klik juga tombol lonceng dan share. Terima kasih. Pada video perdana ini, saya akan mencoba untuk berbagi informasi, berbagi wawasan pengetahuan saya tentang kebatinan. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih jauh lagi, alangkah baiknya terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian mata batin atau kebatinan itu. Jadi menurut saya, ilmu batin atau kebatinan adalah suatu kepekaan atau penglihatan atau kemampuan manusia untuk menilai suatu fenomena atau kejadian menggunakan perasaan yang paling dalam. Jadi pada dasarnya mata batin itu adalah perasaan yang paling dalam yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan yang membedakan adalah tingkat-tingkatannya, karena tidak semua manusia bisa memaksimalkan mata batin yang mereka miliki. Adapun tingkatan-tingkatan kebatinan, diantaranya yang pertama, tingkat makom basiroh. Pada tingkat mata batin basiroh ini, manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi setiap orang pasti memiliki mata batin tingkat basiroh ini. Bahkan anak-anak pun juga paham tentunya, karena mata batin tingkat makom basiroh ini adalah mata batin yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Tingkatan mata batin yang kedua yaitu tingkat makom lamir. Pada tingkatan ini lamir sifatnya lebih memerintah. Jadi contoh misalkan dorongan atau suatu perintah yang berasal dari dalam hati yang paling dalam, perintah untuk kebaikan dan perintah untuk tidak melakukan hal yang buruk. Contohnya misal adzan maghrib, pasti di hati teman-teman yang paling kecil, yang paling dalam ada suatu perintah, udah adzan, saatnya sholat, seperti itu contohnya. Kemudian contoh lagi, misalkan ada barang yang bukan haknya, dan ketika teman-teman mau mengambilnya, pasti ada suatu bisikan dari dalam hati yang paling dalam, jangan diambil, jangan, karena itu bukan milik kamu, bukan hak kamu. Nah, pada tingkat seperti ini adalah tingkat mata batin yang kedua yang disebut dengan tingkat makom lamir. Kemudian tingkat mata batin yang ketiga yaitu tingkat makom fuad. Pada tingkat ini makom fuad lebih cenderung ke hakim. Jadi teman-teman akan merasakan suatu benar atau salahnya suatu tindakan. Tingkat kebatinan seperti ini adalah tingkat yang ketiga, yaitu tingkat makom fuad. Kemudian tingkatan berikutnya yaitu yang keempat, tingkat makom sir, atau lebih dikenal dengan kata misteri. Manusia yang memiliki tingkat kebatinan keempat ini, tingkat makom sir, bisa dibilang itu adalah suatu kebatinan tingkat tinggi, karena manusia yang memiliki tingkat makom sir ini biasanya mereka mengetahui rahasia-rahasia Allah. Pada tingkat yang keempat atau makom sir ini, manusia biasanya sudah mampu melihat
sosok-sosok gaib di sekitarnya, tetapi masih belum sempurna. Contoh seperti hanya berupa firasat atau mungkin makhluk gaib yang hanya sekedar bayangan, atau ibaratnya hanya lamat-lamat tidak begitu jelas. Jadi penglihatannya kurang begitu jelas, tidak seperti tingkat mata batin yang kelima, yaitu tingkat mata batin makom latifah. Pada makom latifah ini adalah tingkat kesempurnaan, tingkat tertinggi mata batin. Tingkat kelima yaitu tingkat latifah, tingkat tertinggi dari mata batin. Orang yang memiliki kemampuan bisa melihat sosok gaib secara jelas, melihat jin secara jelas, dan bahkan melihat kejadian-kejadian di masa lalu yang belum terungkap, ataupun melihat kejadian-kejadian di masa mendatang, atau fenomena kejadian alam sekitar yang lebih jelas daripada tingkat makom yang keempat tadi. Semua itu bisa terjadi, perlu teman-teman ketahui, tetap semua itu atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya itu saja yang saya sampaikan tentang pengertian mata batin dan tingkatan-tingkatannya. Ya. Bagi teman-teman yang masih kurang paham tentang pengertian dan tingkatan-tingkatan mata batin, silahkan bertanya melalui kolom komentar di bawah ini. Saya Ki Haji Soga, terima kasih. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.